Al-Jazari, insinyur mekanik, bapak robotika dan mekanika. Ismail, ayah Al-Jazari, memberinya nama lengkap Abu Al-Is ibn Ismail ibn Ar-Razaz Al-Jazari. Al-Jazari lahir sekitar tahun 1136 Masehi di wilayah Al-Jazirah, sebuah wilayah dataran tinggi. Al-Jazirah merupakan wilayah Mesopotamia hulu terpisah oleh sungai Eufrat dan Tigris. Ayah Al-Jazari adalah seorang insinyur terhormat yang bekerja pada istana dinasti Artukid di Diyarbakir. Beliau memberi putranya nama Abu Al-Is, yang artinya orang yang dihormati. Kelak, Al-Jazari akan menjadi orang yang terhormat dan namanya terus diingat sepanjang masa. Al-Jazari tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman bersama orang-orang saleh serta penuh kasih sayang. Ia menyukai ilmu matematika, fisika, serta astronomi. Tidak hanya ilmu sains, Al-Jazari juga menyukai kajian fikih dan seni. Setiap pagi, Al-Jazari selalu berangkat ke masjid untuk menghadiri majelis ilmu. Keseriusan Al-Jazari dalam mendalami ilmu agama membuatnya menjadi ahli fikih dan ahli ibadah. Al-Jazari terus belajar dan ingin tahu banyak hal. Ia rajin membaca, melakukan percobaan, dan membuat karya baru. Al-Jazari mempelajari ilmu teknik mesin sendiri. Ia banyak membaca ensiklopedia Yunani tentang teknik mesin terdahulu. Al-Jazari pun tumbuh menjadi seorang yang cerdas, rajin bekerja, dan kreatif. Al-Jazari bahkan menemui pengrajin dan mengamati cara kerjanya dengan seksama. Kelak Al-Jazari akan menemukan sistem kerja roda gigi pada mesin dari sini. Setelah dewasa, Al-Jazari mengikuti jejak ayahnya, mengabdikan dirinya pada sultan di istana dinasti Artukid dari tahun 1974 sampai 1200 Masehi. Gelar Rais Al-Amal diberikan kepada Al-Jazari sebagai kepala insinyur andal. Gelar Badi Al-Zaman juga disandang Al-Jazari sebagai tanda terbaik di zamannya. Al-Jazari diberi kebebasan oleh sultan menciptakan mesin-mesin baru. Karya terbesarnya adalah membuat sebuah robot untuk membantu pekerjaan manusia. Sultan meminta Al-Jazari untuk membuat alat yang dapat menyediakan air wudhu. Ia pun segera merakit robot yang menyediakan air wudhu dan diberi nama robot wudhu. Robot itu memiliki 2 tangan seperti manusia. 1 tangan robot memegang teko berisi air, dan tangan yang lain memegang handuk wajah. Ada pula burung buatan di atas teko. Apabila air mengalir, maka akan terdengar suara seperti kicauan burung dari dalam mesin. Hal itu agar jamaah segera bersiap untuk sholat. Al-Jazari juga membuat sebuah kapal yang mengapung di danau dengan 4 buah robot pemusik di atas kapalnya. Ada 2 robot penabuh drum, 1 robot pemain harpa, dan 1 robot pemain seruling. Kapal ini digunakan untuk menghibur tamu istana. Kemudian Al-Jazari membuat robot berbentuk gajah yang berfungsi sebagai jam raksasa. Namanya robot jam gajah. Robot ini dilengkapi patung tiruan manusia, ular, dan burung yang berbunyi setiap setengah jam. Robot jam gajah memiliki tinggi sekitar 7 meter. Replikanya masih dipajang sampai saat ini di London Science Museum. Selain robot jam gajah, Al-Jazari juga merancang jam air, jam lilin, dan jam istana. Jam istana diyakini sebagai jam terbesar saat itu dan dipajang pada ketinggian 4 meter. Uniknya, jam istana tidak sekadar berfungsi sebagai penunjuk waktu loh. Jam istana juga dapat menunjukkan pergerakan bintang, bulan, dan matahari. Ketika lahan pertanian mengering, mereka meminta Al-Jazari membuatkan alat yang praktis untuk mengangkut air dari sungai. Al-Jazari pun merancang alat bantu irigasi pertanian dengan membuat mesin pengangkut air yang bernama Saqiyah dan Soduf. Al-Jazari merupakan insinyur pertama yang menjadi pelopor hemat energi. Mesin engkol menjadi penemuan hebatnya yang dipakai untuk menggerakkan kendaraan. Atas saran Raja Nasiruddin, Al-Jazari mengabadikan karyanya dalam buku yang berjudul Al-Jami' Bainal Ilm wal Amal An-Nafi' fi Sina'atil Hiyal yang selesai pada tahun 1206 Masehi. Buku ini menjadi buku panduan teknik mesin terbaik. Al-Jazari wafat pada tahun 1206 Masehi beberapa bulan setelah menyelesaikan karya bukunya. Namanya akan terus melegenda menjadi sosok karakter idola. Itulah kisah Al-Jazari, semoga bisa menginspirasi adik-adik semua agar kelak menjadi ilmuwan hebat.
Semangat belajar ya. Sampai jumpa di cerita ilmuwan hebat berikutnya. Wassalamualaikum.